Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Selasa. Mari kita buka Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, hidup mati untuk Tuhan. Hidup mati untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa dirinya kalau bisa melayani itu anugerah. Karena dia tahu backgroundnya siapa dirinya. Dia pembunuh murid Tuhan Yesus, dia yang menghujat Tuhan Yesus, dan dia yang tidak menerima ajaran Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga Paulus berjumpa secara pribadi dan buta serta mengalami mujizat. Sejak perjumpaan Paulus kepada Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus maksud saya. Sejak perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, Paulus sadar bahwa hidupnya sudah bukan miliknya. Apalagi kematiannya. Jadi Rasul Paulus mengambil sikap hidup yang berbeda dari rasul-rasul yang lain. Bahkan dia berkomitmen untuk bekerja keras lebih dari semua rasul. Rasul Paulus tidak menikah. Dia memutuskan memang untuk tidak menikah. Karena Kristus. Rasul Paulus ke Yerusalem untuk mati, siap. Karena ada nubuatan, penglihatan bahwa Paulus akan mati di Yerusalem. Dan Paulus tidak menangis, Paulus bangga. Paulus menderita, dipenjara, bahkan mati untuk Tuhan. Kerinduan Paulus cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya memuliakan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tidak ada tujuan lain dalam hidup Paulus. Paulus tidak pernah berusaha membangun gereja yang terbesar. Paulus tidak pernah berkeinginan menjadi orang terkenal. Paulus tidak pernah bercita-cita supaya dia memiliki jemaat yang paling banyak. Dan Paulus tidak pernah bercita-cita supaya dia menjadi orang yang terpandang dan terkenal. Dan Paulus tidak mencari keuntungan pribadi. Sampai matinya Paulus tidak memiliki apa-apa. Bahkan Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, ketelanjangan, penganiayaan, hinaan,
dicemooh, dibenci, difitnah, bahkan dianggap sebagai sampah, bahkan dilecehkan, direndahkan dirinya. Tetapi Paulus tidak goyah sama sekali, karena dia tidak punya tujuan hal itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, tulisan Rasul Paulus mengisi 2/3 kitab Perjanjian Baru. Bagaimana tulisan Paulus sungguh luar biasa. Karena Rasul Paulus punya perjanjian dengan Allah Bapa dan Putranya, serta dia berjanji, berikrar kepada dirinya sendiri bahwa jika dia hidup, dia memuliakan Allah dan Kristus. Jika dia mati, dia memuliakan Allah dan Kristus. Melalui tubuhnya, melalui hidupnya, dan kematiannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kita sampai ke 23:3. Jangan bercita-cita apapun. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan di JKI FLTF Church. Jangan pernah punya motivasi lain. Karena seperti Rasul Paulus berkata di ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sadar hanya dengan doa dan pertolongan Roh Kudus serta Roh Yesus Kristus, maka dia sampai kepada akhir perjuangannya. Saat di Filipi dia dipenjara, yang dibutuhkan Rasul cuma doa dan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, inilah satu resep di mana kita bisa hidup berkenan. Gereja yang saudara digembalakan, gereja yang kita dipercayakan, kita tidak akan pernah mencari apapun, saudara. NCC Internasional yang dipercayakan kepada kita, kita tidak mencari apapun di NCC Internasional. Apakah ketenaran? Apakah nama besar? Apakah keuntungan? Apakah kesombongan dan semuanya, keangkuhan dan semua yang sifatnya daging? Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menginginkan apapun yang sifatnya jasmani dari rumah Allah. Tujuan kita hanya satu, Bapak Ibu Saudara, hanya satu: memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Jangan pernah pelayanan yang kita lakukan memuliakan diri kita. Mari kita hancurkan. Mari kita remukkan. Mari kita robohkan tembok-tembok yang kita bangun, yaitu tembok keangkuhan. Biarlah kita tetap kosong. Biarlah kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, punyalah prinsip Rasul Paulus. Sebagaimana judul, hidup dan mati kita untuk Tuhan. Tidak ada alasan lain. Tidak ada yang dikejar. Jangan kita kejar jumlah. Jangan kita kejar kuantitas. Jangan kita kejar sesuatu yang membanggakan manusia. Jangan kita kejar sedikit pun, saudara. Walaupun hal itu di dalam saya sebagai pemimpin, saudara, itu ada semua. Siapakah pemimpin yang tidak ingin terkenal?
Siapakah pemimpin yang tidak ingin dipuji, disanjung di seluruh dunia? Siapakah pemimpin yang tidak ingin gerejanya tersohor? Siapakah pemimpin yang tidak ingin gerejanya terbesar di kota itu? Siapakah pemimpin yang tidak ingin jemaatnya terbanyak di kota itu? Uripasandara pasikiteke yamaso, hennakarya masikara pasikata yamaso. Biar ini dihancurkan semua saudara, karena itulah yang menghalangi kita hidup mempersembahkan diri, mati mempersembahkan diri. Hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu doa. Setiap hari biarlah doa kita menolong para hamba Allah, supaya jangan mereka jatuh kepada kecongkaan. Menolong gereja Tuhan supaya jangan jatuh ke dalam ketamakan. Walaupun hari-hari ini ketamakan sudah menguasai gereja. Saudara, mari kita butuh Roh Kudus. Hanya pertolongan Roh Kudus yang membuat kita sampai pada 23:3. Saya mengajak setiap saudara, mari kita merendahkan diri. Jangan malu kalau kita berkata gereja kita kecil. Jangan malu kalau kita berkata bahwa jemaat yang kita gembalakan sedikit. Jangan malu karena Tuhan. Jangan malu, saudara, kalau gereja kita sederhana. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Tapi berbanggalah karena Kristus ada bersama kita. Berbanggalah karena kita dipercaya untuk berdoa oleh Roh Kudus. Berbanggalah karena tujuan kita hanya satu, hidup dan mati untuk Tuhan. Tubuh kita memuliakan Tuhan. Semuanya, tidak ada tujuan lain. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati keuntungan, itulah kebanggaan kita. Saat saudara mati, engkau akan merasa untung karena hidupmu hanya untuk Tuhan. Kasihan jika ada pemimpin-pemimpin yang waktu mati, target mencapai jemaat 10.000 tidak tercapai. Kira-kira dia tidak akan mati tenang. Kasihan pemimpin yang ketika di dunia targetnya supaya namanya terkenal, tetapi belum dikenal. Kasihan sekali jika ada orang Kristen yang punya cita-cita membangun sesuatu yang materi, tapi tidak tercapai. Padahal mereka sudah ngotot mati-matian. Mereka mati bukan dengan keuntungan tapi kerugian. Kasihan. Bapak Ibu Saudara, JKI FLTF Church yang saya gembalakan, NCC Internasional, itu semua milik Tuhan. Kita tidak pernah menginginkan apapun. Kita hanya setia dan melakukannya. Kita izinkan melalui doa dan pertolongan Roh Kudus, bahkan Roh Yesus Kristus, itu yang bekerja melalui kita. Biar Tuhan pakai kita. Biar Tuhan yang menyempurnakan kita. Bagian kita selalu meremukkan diri kita. Remukkan terus diri kita, saudara. Sampai rata dengan tanah. Remukkan terus, saudara. Kita harus tetap berdiri sebagai hamba Allah. God bless you all.